bahwa dia pernah diancam oleh anak pimpinan Ponpes akan dibakar kalau tidak menuruti kemauan dari si pelaku. Seharusnya ini kalau bisa memang sudah tahu dari awal, bisa dilakukan LP model A. Tanpa adanya laporan penulisan terlebih dahulu, karena ini meninggal. Dan ada kebakaran, masa nggak tahu Pak ada kebakaran di pondok pesantren, itu nggak masuk akal gitu. Tersangka terhadap terlapor anak, kami tetapkan sebagai tersangka, kemudian kepada pengelola pondok pesantren yang juga merangkap sebagai pengasuh, yang mengangkat dirinya sebagai pengasuh dalam pengelolaan pondok pesantren tersebut. Tiga santri di sebuah pondok pesantren di Lombok Tengah menjadi korban pembakaran. Satu di antaranya meninggal dunia setelah berjuang selama 3 bulan menjalani perawatan. 2 korban lainnya selamat dengan luka bakar serius. Kasus ini kemudian memantik perhatian publik karena keluarga meyakini apa yang dialami ketiga korban buntut dari perundungan yang telah berlangsung sebelumnya. Namun perjalanan mencari keadilan tidak berjalan mudah. Keluarga mengaku kecewa terhadap penanganan awal kasus tersebut. Mereka menilai terdapat perbedaan pandangan mengenai penyebab luka yang dialami oleh korban. Selain itu, keluarga juga menyoroti sikap pimpinan pondok pesantren yang dinilai tidak menunjukkan tanggung jawab terhadap apa yang diderita oleh korban. Kekecewaan inilah yang kemudian mendorong korban mencari atensi publik demi mendapat keadilan untuk para korban. Keluarga juga mengungkapkan dugaan adanya upaya pembungkaman dan pemaksaan untuk menandatangani surat damai agar kasus ini ditutup. Jangan, katanya kasihan ibu enggak punya uang untuk bayar. Memang mau bayar apa? Saya kan juga sempat bertanya-tanya, berpikir apa yang mau dibayar. Nanti kan kalau keluar katanya ini kita bayar 5 juta. Katanya. Kalau lapor katanya si ini. Akhirnya saya kok bisa dia ngomong begitu sedangkan sudah dalam kondisi ini. Kenapa? Keluarga akhirnya membawa 2 korban ke Jakarta. Didampingi orang tua, kuasa hukum, serta Lembaga Perlindungan Anak, mereka menghadiri rapat dengar pendapat bersama Komisi 3 DPR RI. Sebelum berangkat, kedua korban terlebih dahulu menjalani pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Bayangkara Polda NTB. Menurut kuasa hukum keluarga, kehadiran mereka di DPR merupakan upaya terakhir agar kasus tersebut mendapatkan perhatian serius. Kami dari LPA Mataram selain memastikan keadilan bagi seluruh korban di kasus ini, tapi juga kami akan memperjuangkan, kami akan menyuarakan agar negara dari pemerintah pusat sampai dengan pemerintah daerah hadir secara utuh untuk seluruh korban kekerasan termasuk kekerasan seksual. Dalam rapat di DPR, keluarga korban menyampaikan langsung berbagai dugaan kejanggalan yang mereka alami. Pernah menceritakan 3 hari sebelum pembakaran itu menyampaikan bahwa dia pernah diancam oleh anak pimpinan Ponpes akan dibakar kalau tidak menuruti kemauan dari si pelaku. Kemudian pernah ditanyakan oleh ibunya si korban, sanak wah mendek te bully atau wah mendek te pantok le sekolah, atau dalam bahasa Indonesianya apakah kamu pernah dibully, dipukul di sekolah. Si anak ini tidak berani bercerita pimpinan karena selalu diancam sama anak pimpinan Ponpesnya. Akhirnya begitu terjadi pembakaran, 3 hari setelah terjadi pembakaran baru bisa berbicara si anak, baru menyampaikan bahwa dia itu dibakar. Di dalam ruangan itu adalah ruangan kosong pimpinan. Dari pernyataan ini, Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman menyinggung soal ancaman dan mempertanyakan pembakaran di Ponpes terjadi karena ketidaksengajaan. Sementara polisi menyebut keterangan korban soal ancaman berubah saat diperiksa. Memeriksa fakta, informasi ya, setidaknya dari 2 sumber. Dari ibu ini tadi kan disampaikan, dan dari satu anak lagi bahwa ada pengancaman. Bahkan spesifik pengancamannya, bukan sekedar akan disakiti tapi akan dibakar.
Dan itu kejadiannya gitu loh. Jadi agak naif kalau kita saat ini mengambil kesimpulan ya, kebakaran karena ketidaksengajaan dan nggak ada kaitan dengan pengancaman. Karena spesifik sekali, Pak. Bakar gitu kan ya. Anggota Komisi 3 DPR lainnya juga meminta agar kasus pembakaran santri di Lombok Tengah bisa segera diselesaikan. Komisi 3 menilai polisi lamban menangani kasus ini. Mereka meminta kepolisian menuntaskan perkara secara transparan dan memberikan kepastian hukum kepada keluarga korban. Dan saya pun ingin mengkritik keras terhadap Pak Kapolres juga. Di sini 7 bulan, Pak. 7 bulan setelah tanggal 13 Desember dan baru ada LP-nya di bulan Juni. 7 bulan. Bapak di sana ada intel nggak, Pak? Apa fungsi intel di sana? Intel itu adalah telinga dan mata dari seorang pimpinan kepolisian yang ada di daerah tersebut. Polsek ada intelnya, Polres ada intelnya, apa gunanya, Pak? Seharusnya ini kalau bisa memang sudah tahu dari awal, bisa dilakukan LP model A. Tanpa adanya laporan pemeriksaan terlebih dahulu, karena ini meninggal. Dan ada kebakaran, masa nggak tahu, Pak, ada kebakaran di pondok pesantren, itu sangat nggak masuk akal gitu loh. Apakah ada yang menekan penyidik untuk merubah penyidikannya, arah penyidikannya? Jawab langsung. Ya, dan silakan. Izin pimpinan bahwa kami dapat pastikan pimpinan tidak ada tekanan terkait mau mengarahkan penyidikan, tidak ada pimpinan. Apakah dia mengarahkan harus kena pasal sekian kasus ini dibeginikan? Tidak ada pimpinan. Kami bisa pastikan pimpinan. Apakah ada yang mempengaruhi dengan sesuatu Tidak ada yang pimpinan. bisa mempengaruhi posisi jabatan? Siap, tidak ada pimpinan. Yakin? Siap, yakin pimpinan. Kalau Anda yakin, saya berharap kasus yang sudah terang benderang ini bisa selesai dalam waktu singkat dan cepat. Tak lama, pasca rapat dengar pendapat di DPR RI, penyidik akhirnya menetapkan 2 orang sebagai tersangka. Mereka adalah MR, santri senior berusia 15 tahun yang ditetapkan sebagai anak yang berkonflik dengan hukum, serta AM, pimpinan pondok pesantren. Keduanya dijerat pasal kelalaian yang menyebabkan 1 orang meninggal dunia dan 2 korban lainnya mengalami luka berat. Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik memeriksa sekitar 20 saksi, termasuk ahli pidana dan kedokteran forensik, serta mengumpulkan berbagai alat bukti dari lokasi kejadian. Tersangka terhadap terlapor anak, kami tetapkan sebagai tersangka, kemudian kepada pengelola pondok pesantren yang juga merangkap sebagai pengasuh, yang mengangkat dirinya sebagai pengasuh dalam pengelolaan pondok pesantren tersebut. Begitu yang dapat kami sampaikan. Pasal yang kami sangkakan adalah pasal 359 dan atau pasal 360 ayat 1 KUHP, junto pasal 474 ayat 2 dan atau ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, tentang kelalaian yang mengakibatkan meninggal dunia dan luka berat. Namun kuasa hukum pimpinan pondok pesantren mempertanyakan sejumlah pernyataan yang muncul dari surat orang tua korban di DPR. Kuasa hukum pihak pondok pesantren menilai pernyataan korban di DPR telah menyudutkan pimpinan pondok pesantren. Kuasa hukum menilai pernyataan yang disampaikan di RDP bukan pernyataan pelaku, sebab yang disampaikan di RDP DPR berbeda dengan BAP. Mereka juga mempertanyakan penetapan tersangka yang tidak disertakan alat bukti yang relevan. Pihaknya akan mengajukan pra-peradilan terkait penetapan tersangka. Diceritakan oleh pelaku langsung, itu ada di BAP. Yang diceritakan di RDP bukan oleh pelaku langsung. Kalau memang benar ada cerita seperti itu, muat di dalam BAP. Suruh si pelaku langsung yang bicara, supaya bisa dinilai oleh hukum. Kalau ngomong di situ, ini lucu. Yang ngomong di BAP lain, yang ngomong di depan RDP lain. 2 hal yang berbeda. Di tengah proses hukum yang masih berjalan, perjuangan 2 korban belum berakhir. Keduanya masih harus menjalani pemulihan fisik maupun psikologis. Saat ini kedua korban masih dalam tahap pemeriksaan kesehatan untuk memulai proses operasi plastik untuk memperbaiki jaringan kulit akibat luka bakar. Jadi kulit yang terbakar itu kan nggak bisa sembuh, diambilkan dari bagian tubuh yang lain, kulitnya ditempel ke sana.
Kalau tangannya gimana nanti Bapak apakah normal kembali? Kita usahakan itu kan setelah di graft atau flap itu nanti tetap harus lanjut fisioterapi untuk jaga gerakannya biar tidak kaku seterusnya. Pemerintah memastikan seluruh tindakan medis korban diberikan secara gratis. Sembuh secara fisik, tetapi psikologi mereka bisa terbangun dengan baik sehingga mereka siap untuk kembali ke bangku sekolah. Biaya pengobatan, Bu? Insya Allah itu akan menjadi atensi kami, provinsi, nanti berkoordinasi semuanya, karena ini langsung kita arahkan ke rumah sakit provinsi. Bagi keluarga korban, penetapan tersangka bukanlah akhir dari perjuangan. Mereka masih menanti proses hukum yang berjalan transparan, adil, dan memberikan kepastian bagi seluruh pihak. Sebab di balik perkara ini ada 1 nyawa yang telah hilang. Dan 2 anak lainnya harus menjalani hidup dengan luka fisik dan trauma yang mendalam. Tim Liputan, Kompas TV.